Bisa dikatakan 30% dari pekerja seks komersil di bawah usia 16 tahun bahkan. Bahwa tubuh mereka itu ada harganya. Dan mereka rela untuk menjual diri demi mendapatkan identitas itu. Atau misalnya, kalau bicara tentang penipuan Mas, misalnya ke Kamboja, atau betul. Ke Myanmar, itu biasanya terjadi karena ada faktor kerentanan. Kerentanan ekonomi. Mereka mencari pekerjaan, diiming-imingi tadi dengan janji akan bekerja A, B, C, D, E, tetapi realitanya setelah sampai di sana rupanya berbeda dari apa yang dijanjikan. Jadi itu yang dimaksud dengan perdagangan orang kalau dalam skema penipuan seperti itu. Kalau misalnya Mbak, kalau yang di dalam negeri katakan misalnya ada seorang mucikari menjual dalam tanda kutip ya kepada hidung belang atau apapun itu terhadap gadis-gadis yang mungkin di bawah umur dan sebagainya, itu masuk perdagangan orang atau enggak? Betul sekali. Karena gini, kembali lagi ada unsur eksploitasi di situ. Apalagi kalau misalkan di bawah usia. Kalau di bawah usia 18 tahun, secara hukum kita maupun internasional itu masuk dalam eksploitasi anak. Ya. Dan unsur dari tadi caranya seperti apa itu keluar. Yang penting ada act-nya, ada tindakannya, dan ada tujuannya adalah untuk eksploitasi. Jadi dianya itu sadar mau atau tidak itu di luar dari faktornya. Jadi selama dia di bawah 18 tahun dianggap, kembali lagi dalam undang-undang kita itu masuknya adalah anak. Sehingga itu, dan itu banyak sekali terjadi, sayangnya masih terjadi di Indonesia. Masih banyak sampai sekarang? Sangat. Bisa dikatakan 30% dari pekerja seks komersil di bawah usia 16 tahun bahkan. Termasuk isu-isu yang kan pernah baca-baca isu ada demi, saya nggak nyebut merek lah, tapi sebuah smartphone yang baru yang harga mahal itu mereka rela menyerahkan itu. Karena kembali lagi ada, kalau bagi saya pribadi ada semacam degradasi moral. Karena kita menjual materialisme, bahwa identitas diri itu dikaitkan dengan harga diri, dikaitkan dengan apa yang kita miliki. Sehingga mereka menganggap bahwa tubuh mereka itu ada harganya. Dan mereka rela untuk menjual diri demi mendapatkan identitas itu. Atau misalnya supaya tidak dibully oleh anak lain, tidak dicemooh. Yang artinya apa? Bullying terjadi dan itu dibiarkan. Dan itu menciptakan sebuah fenomena gunung es yang dimana hanya karena tekanan sosial menimbulkan brokenness, ya, menimbulkan ketidakstabilan atau bahkan istilahnya memang ya kehilangan jati diri yang sebenarnya, bahwa kita semua ini diciptakan sebagai manusia yang berharga, gitu kan. Tapi itu memang dieksploitasi oleh pihak-pihak tertentu untuk mendapatkan yang mereka inginkan, terutama para pedofil. Ya, pedofilia itu, para pedofil itu mereka memang melakukan grooming. Salah satunya adalah dengan pendekatan-pendekatan yang istilahnya, oh kalau misalkan kamu jadi pacarku, kalau kamu cantik banget, ini kamu layak banget untuk dapat ini, dapat itu, tapi pasti ujung-ujungnya ada harga yang harus dibayar. Kalau sejauh ini dari Mbak Sarah sendiri, ada nggak kira-kira sampai berapa persen sih anak-anak itu yang sampai sekarang masih jadi korban? Banyak sekali pasti, karena kalau kita melihat dari data, bahkan 2017, yang itu udah jauh sekali, data yang terbaru belum saya dapatkan, tapi dari International Watch yang mengumpulkan data di media sosial dari anak, konten namanya CAMS, jadi Child Abuse Materials, yang ada di media sosial kita. Indonesia itu nomor 1 di Asia. Jadi eksploitasi yang dilakukan terhadap anak, mau itu secara seksual ataupun yang lain-lain, abuse dan seterusnya, Indonesia nomor 1. Dan setiap tahunnya, waktu itu data yang kita dapatkan, sudah lebih dari 1 juta. Wah, sudah cukup ini ya? Besar sekali jumlahnya. Jadi
Dan bisa dibayangkan waktu 2012 saja, waktu pertama kali saya mendapatkan informasi tentang data ini, Indonesia nomor 1 waktu itu di bawah 1.750.000. Sedangkan untuk maaf, sebentar. Ini saya mencoba untuk mengkoreksi jumlahnya, tapi intinya waktu itu Bangladesh, ya, jadi kita itu jadi 1.120.000. Tapi terus untuk bukan 120.000. Untuk di 2015, waktu 2012 kita di 75.000. Sedangkan Bangladesh yang di urutan kedua 30.000. Oke. Artinya kita dari 2012 2015 ini tetap kita lebih di atas Bangladesh lah itu poinnya ya. Berkali-kali lipat. Parah sekali. Tentunya kita jumlah manusianya lebih banyak. Betul. Ya, penduduknya kita adalah keempat terbesar di dunia. Betul. Tetapi permasalahannya pun juga artinya sangat besar. Betul. Ya. Dan kita ini banyak kasus-kasus yang baru belakangan terungkap, itu hanya kembali lagi yang terungkap. Sedangkan mereka yang mengalami kekerasan, yang di belakang pintu, yang kita tidak lihat, tidak kita ketahui. Apalagi kemarin itu, mohon maaf, kan rame viral yang soal Facebook grup sedarah. Betul, iya. Ya, iya. Itu grooming. Itu yang terjadi, dan bayangkan ini balita loh, yang dilakukan eksploitasi seksual itu. Dan itu terjadi oleh orang tua mereka sendiri. Oleh saudara kandung mereka sendiri. Betul. Dan itu terjadi, dan itu jumlahnya berapa? 30.000 lebih kan anggotanya. Betul. Jadi bayangkan yang terjadi tanpa kita ketahui. Itu anggotanya 30.000, sementara satu anggota. Dan itu yang akan menciptakan trauma-trauma baru. Nah itu betul. Artinya setiap dari mereka jika tidak diberikan pemulihan, tidak diberikan istilahnya kesempatan untuk mereka bisa sembuh, itu mereka akan menjadi calon pelaku. Ini sebenarnya kenapa ini banyak muncul sekarang akhirnya grup sedarah, terus tadi apa sih? Jangan lupa itu yang apa? Akpol lagi. Ini Kapolres Ngada. Ngada, betul. Yang dia klaim dirinya adalah korban. Dulu. Ini yang kita maksud dengan kalau kita tidak memberikan perhatian kepada mereka yang di usia kecil adalah korban. Yang dimana itu bukan salah mereka sama sekali. Kalau tidak diberikan perhatian untuk pemulihan, akan terjadi seperti ini. Yang akhirnya apa? Dia melakukan juga. Betul. Dengan relasi kuasa yang sangat kental. Dan dia lakukan pada anak-anak kecil. Trauma yang dia ulang. Dia malah menjadi pelaku. Jadi semacam kayak balas dendam ya, karena pernah jadi korban akhirnya membalas. Itu yang dia ketahui. Bahkan bukan balas dendam, itu yang dia ketahui. Gitu loh, itu yang dia ketahui, dan itu yang karena dilakukan kepada dia. Bahkan ada banyak korban yang itu terjadi kepada mereka berulang kali. Dan itu menjadi mental health disorder. Ada terjadi kelainan karena trauma itu. Gitu kan. Jadi karena dibentuk dari kecil, maka kelainannya akhirnya dia terbentuk. Ya, dan ini kan banyak ya yang istilahnya, wah kalau misalkan itu apakah itu bisa nular? Seolah-olah itu penyakit. Ya, ini yang harus kita luruskan. Ini tuh bukan penyakit, seolah-olah istilahnya kayak itu menular, kayak kita nular virus flu misalnya atau COVID. Bukan. Ini bisa terjadi jika tidak adanya preventif. Jika tidak adanya penanganan pas mereka menjadi korban. Berarti artinya di era sekarang apalagi digitalisasi agak-agak ngeri ya kalau tidak ketat kita mengawasi ya. Sangat.